Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Susilo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Ada sebuah komentar dari Ulfa Maria di channel Teknisi Digital yang nanya, kalau bunyinya terlalu berisik kenapa ya? Pertanyaan ini dimaksudkan untuk video cara memperbaiki mixer Cosmos CM1289 mati total. Ternyata sepertinya Ulfa Maria punya mixer Cosmos yang hampir mirip dengan seri Cosmos CM1289 ini mungkin. Dan mixernya itu berisik, suaranya terlalu berisik. Kalau bunyinya terlalu berisik itu kenapa ya? Sebelum saya jawab, kita santai dulu deh sambil relax. Kita cari tahu dulu gimana prinsip kerja dari mixer ya. Bisa aja sih langsung dijawab, cuman kan gak asik ya. Kita ngobrol dulu deh. Kita ngobrol dulu gimana prinsip kerja dari mixer. Mixer itu pemirsa, dia itu di dalamnya ada kumparan. Ada dua kumparan. Kumparan itu biasa disebut spool. Nah, kumparan itu ada dua. Yang satu biasa disebut kumparan primer dan yang kedua adalah kumparan sekunder. Bentuk kumparan primer dari mixer itu bentar. Iya betul. Bentuk kumparan primer dari mixer itu beda sama perangkat-perangkat elektronik lain yang menggunakan kumparan. Karena kumparannya dia enggak keliling, cuman ada di atasnya aja, di bagian atasnya. Dan dia bisa hidup tanpa menggunakan kapasitor. Beda dengan kipas angin, yang karakter spoolnya tuh beda. Terus kumparan sekunder itu akan berputar apabila kumparan primer dialiri listrik pemirsa. Jadi listrik itu masuk ke kumparan sekunder harus melalui beberapa kabel dan beberapa spool, beberapa gulungan spool maksudnya. Terus beberapa gulungan pada spool maksudnya. Terus sebelum masuk ke kumparan sekunder dia harus melewati arang dulu. Arang. Dia warnanya hitam kayak braket batu bara gitu modelnya. Kayak pensil, kayak isi pensil, persis. Jadi itu digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari kabel steker dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Kalau misalnya arang itu digunakan lebih dari beberapa jam, misalnya baru dites dari pabrik nih ya, arang itu bakal terkikis pemirsa. Arang itu bakal terkikis. Arang ini nggak kayak arang pensil yang rapuh, tapi arang ini adalah arang yang kuat. Jadi kalau patah arang sebagai sebuah pepatah itu nggak berlaku kalau untuk arangnya mesin yang pakai spool untuk blender, mesin air, mesin yang lain itu nggak ngaruh ya. Prinsip patah arang nggak laku. Karena arang ini keras banget, kayak batu, kayak batu ya. Dia ringan, dia bisa dialiri arus listrik, tapi dia bisa terkikis meskipun dia keras. Ya sekeras-kerasnya benda keras tuh pasti bisa terkikis juga ya kan. Kalau aus dia pas terkikis terus dia aus, dia bakal bunyi kenceng tuh. Itulah penyebab bunyinya kenceng, arangnya. Apalagi kalau misalnya di kumparan sekunder itu
sekat-sekat tembaganya udah aus, karena arang itu dari kumparan primer akan bertemu dengan kumparan sekunder. Titik pertemuan antara keduanya itu adalah sekat-sekat yang ada pada kumparan sekunder. Jadi kalau kita buka spoolnya di kumparan sekunder itu, kita bakal lihat sekat-sekat tembaga. Nah, sekat-sekat tembaga itulah yang nempel sama arang nantinya. Dan itu berputar karena dia sekat, karena dia berputar, akhirnya dia kayak parut gitu pemirsa. Nah, semakin kencang lagi suaranya apabila sekat-sekat tembaga itu udah aus juga. Itu makin gampang keparut itu, terparut atau aus. Kalau itu udah aus terus kenceng banget suaranya pasti. Dan itu biasanya bakal bau gosong. Biasanya kalau arang itu udah aus banget, kita bakal nyium bau gosong. Itu ciri-cirinya. Kalau misalnya punya Ulfa Maria enggak bau gosong, kita cari lain lagi kira-kira apa yang rusak. Nah, di dalam mixer itu ada gearbox. Gearbox itu adalah rangkaian roda-roda yang berhubungan sama as kumparan sekunder. Dan di roda-roda itu, di gearbox itu biasanya kita masukin garpu pengaduk adonan. Jangan garpu pengaduk adonannya kan bisa dilepas kan? Kalau kita pencet tombol itu, ada tombolnya di setiap mixer tuh biasanya. Itu kalau kita pencet kan garpunya bakal lepas. Nah, disitulah fungsi dari gearbox. Gearbox itu untuk memutarkan roda. Kemudian roda itu akan memutarkan garpu mixer. Nah, kalau misalnya rodanya itu udah aus juga, karena dia aus, terbuat dari plastik, dia aus, nggak pernah terlumasi, mungkin malah terlumasi oleh adonan-adonan kue, kena tepung kanji, kena tepung-tepung yang lain, kena telur juga mungkin. Akhirnya dia kering. Terus gesekan antara plastik dengan plastik itu lama-lama akan menyebabkan aus juga. Bahkan ada gigi-gigi gearnya yang patah atau pecah. Terus itu akan menyebabkan posisi dari gearbox itu nggak presisi. Dia bakal nggak presisi. Nah, kalau dia nggak presisi, bunyinya juga makin kenceng gitu. Terus garpunya kadang-kadang juga nggak bisa dipasang gara-gara gearboxnya itu nggak presisi, nggak center. Artinya gearboxnya harus diganti dengan yang baru. Nah, kalau misalnya dijual di toko-toko komponen elektronik ada, biasanya laris banget, banyak banget yang beli. Tapi karena mixer itu selalu nggak standar ukuran dari gearboxnya, karena terlalu banyak mixer yang keluar baru dengan versi yang berbeda, dengan nomor seri yang berbeda, itu isinya biasanya udah lain. Artinya gearboxnya yang standar itu nggak banyak dijual di pasaran. Kalaupun ada, mungkin itu barang-barang second. Nah, kalau misalnya pemirsa nemuin barang-barang yang second pada mixer, entah itu gearbox, entah itu spool yang masih bagus, itu kalau mau bisa dibeli aja gitu untuk safety. Mana tahu kapan-kapan mixer kita rusak dan kita tinggal ganti aja, nggak repot-repot untuk cari yang baru, karena nggak ada. Daripada beli baru, mending cari spare part yang second yang masih bagus tapi ya. Baiklah ya, itu aja deh buat Ulfa Maria dan pemirsa di luar sana. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya kalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya atau di video service selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.